Dari mana? Bingung mereka. Adanya di sini. Kita harus mengakui fakta itu. Gitu. Bahwa itulah Islam di Nusantara yang sangat beda dengan Islam di Timur Tengah. Jadi sebetulnya isu dimunculkan Islam Nusantara itu kita mau menjaga jati diri kita sebagai orang Islam Indonesia. Jangan manut aja. Ya, dihilangkan identitas kita oleh globalisasi yang dikembangkan kalangan kapitalis global. Jadi ini sebetulnya resistensi perlawanan aja kita untuk mempertahankan akar budaya kita jangan hilang ditelan globalisasi. Karena kalau sudah ditelan globalisasi itu ya nasionalisme hilang, semua hilang, nggak ada identitas nggak punya. Semua serahkan aja pada perusahaan multinasional, perusahaan transnasional. Kita jadi buruh aja di situ. Lalu untuk apa bikin negara nasional Indonesia itu kalau semua akhirnya diberikan ke asing? Identitas kita sudah hilang. Pancasila diam-diam sudah disingkirkan dari kehidupan sehari-hari. Sudah nggak diajarkan lagi di sekolah, sudah dia. Itu jadi Islam Nusantara sebetulnya resistensi yang kita lakukan untuk mempertahankan identitas Nusantara jangan sampai hilang oleh proses globalisasi, jangan sampai mentalitas kita itu menjadi mentalitas ya budak kawanan dari buruhnya orang asing. Kita harus jadi tuan di negeri sendiri, budaya kita ya kita bangga dengan itu, selamatan. Sekalipun yang lain mengatakan, itu bid'ah, silakan kamu ngomong, kamu dibayar asing untuk menghilangkan identitas kita kok. Bayaran itu orang-orang itu. Ya, semua yang menghujat semua tradisi kita itu ada bayarannya. Supaya bahwa kita tidak punya tradisi anonim, sesuai yang dikehendaki kapitalisme global. Nah, kita akan bertahan nih. Enggak, kita bangsa yang peradabannya tinggi kok Indonesia mulai zaman dulu. Kita nggak mau dihilangkan identitas itu. Saya kira itu yang berkaitan dengan Islam Nusantara itu. Karena Indonesia ya begitu. Dulu zaman tahun 50-60 ketika sedang rame-ramenya perang dingin antara Barat dengan Timur, Indonesia tidak mau ya, dijadikan kaki tangannya Timur maupun kaki tangannya Barat, itu tidak mau. Itu sebabnya dibentuklah gerakan non-blok yang dipimpin dan dipelopori Soekarno. Nah, kita harus mandiri, jangan jadi ikut-ikutan, hanya dibayar recehan udah hilang identitas, mengikuti majikannya yang dari asing kan. Di situ kita harus selalu berada pada posisi kita harus berdiri sendiri dengan identitas kita sendiri. Tidak bisa didikte-dikte dan diubah oleh orang asing. Itu. Ya. Bagaimana cara menerapkan? Ya. Ini yang penting adalah bagaimana proses pelestarian tradisi. Jangan sampai pendidikan umum itu menghilangkan semua tradisi. Kenapa pendidikan umum kita sekolah itu dari Belanda itu? Karena itu orang-orang yang dididik di sana akhirnya apa? Ya kemasukan cara pandang Eropa. Di situ. Pesantren yang mengajarkan agama, mengajarkan budi pekerti, mengajarkan tradisi budaya kepada masyarakat dianggap golongan primitif. Yang modern adalah sekolah. Tapi untuk apa jadi orang modern kalau identitasnya hilang? Jadi tetap harus ada. Jadi itulah pelestarian dari tradisi budaya. Kalau di kampung tradisi ada tahlil, ya ikut aja dikembangkan, jangan dilarang. Kenapa? Itu identitas kita. Selamatan, ya itu identitas kita. Tanpa identitas, ya habis kita sudah. Dan sejarah membuktikan betapa bangsa-bangsa yang identitas budayanya hilang, itu hilang terhapus dari muka bumi. Anda pernah dengar Kesultanan Kurdistan? Ya, jadi
Ya, ada kerajaan lama itu namanya Kurdistan. Raja-rajanya terkenal. Salah satunya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan Yerusalem. Orang Islam pasti kenal itu Salahuddin Al-Ayyubi. Oh, beliau bangsa Kurdi. Tapi karena keislaman di Kurdi itu hanya tergantung pada amalia syariat, muamalah Islam dan seterusnya, kulturnya tidak. Hilang Kurdi itu sekarang. Kurdi tinggal jadi suku kecil di Irak, di Turki, Suriah, habis mereka. Kenapa? Gak punya identitas kok. Artinya bangsa itu sudah terhapus dari muka bumi karena nggak punya identitas. Satu lagi. Kapan dilanjut? Ya. Kapan-kapan hari tak rawuh piyambak ini. Iya, nanti insya Allah. Itu jadi nanti ngobrol gayeng, ngopi, terus kalau kocok-kocok komunitas tok ngobrol sedino apa-apa. Iya. Kapan nggih? Nggih, Bagus benjang-benjang Iya. insyaallah kula rawuhke wonten mriki malih. Iya. Secara pribadi mawon. Ini yang masalah hubungan kali yang kata. Nggih, nggih, monggo. Enggak usah di teman dulu. Kapan-kapan Pak Gus masuk ke sini lagi. Kangen kan? Iya.